Halo para penggemar fisika, sekarang saya akan menjelaskan sifat induktor dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, ini misalkan saya memiliki induktor. Nilai induktansi dirinya adalah L ya. Itu ada induktor, bentuk fisiknya berupa kumparan ya, berupa kumparan seperti itu. Dan saya misalkan ini arus yang mengalir yang melewati induktor nanti adalah bentuknya I sama dengan IM sin omega T. Kenapa ini kok arusnya bentuknya fungsi sin? Karena induktor ini saya hubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Kalau L ini, kalau induktor ini dilewati arus AC, alternating current, maka automatically nanti pada ujung-ujungnya akan timbul tegangan. Nah, tegangannya itu kalau dikaitkan dengan perubahan arus, nulisnya seperti ini. L dI per dt, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita turunkan. Arusnya di sini adalah IM sinus omega T per dt. Jadi IM itu konstan, bisa saya keluarkan dari turunan. Jadi kita tinggal menurunkan fungsi sinnya saja. Nah, ini turunan yang sangat mudah tentunya ya. Nah, kalau kita turunkan, sin itu diturunkan jadi cos ya. Jadi perhatikan, ini turunan komposit. Omega T diturunkan dulu jadi omega, sin diturunkan itu jadi cos. Nah, seperti itu. Saya tata seperti ini sekarang. IM itu kali omega L dikalikan dengan cos omega T. Nah, inilah bentuk persamaan tegangan pada L. Tapi kita bisa tulis begini. IM kali omega L itu diringkas sebagai VM. VM cos omega T. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan. Berarti VM itu bisa ditulis apa? IM kali omega L. Padahal ini satuannya volt ya. Ini ampere. Ampere kali ohm itu hasilnya volt. Berarti ini merupakan sifat penghambat omega kali L itu. Sekali lagi ya, volt itu kan ampere kali ohm. Berarti ini satuannya ohm. Berarti omega L itu adalah sifat penghambat dari induktor kalau dilewati arus AC. Jadi kalau begitu saya bisa menulis VM itu adalah IM dikalikan dengan sifat penghambat dari induktor dinamakan sebagai reaktansi induktif. Jadi nanti XL-nya itu akan bernilai omega dikalikan dengan L. Nah, supaya lebih jelas persamaannya saya tulis kembali ya, bahwa V tadi VM cos omega T. Dengan VM itu I kali XL, XL-nya omega kali L. XL itu dinamakan sebagai reaktansi induktif. Ini adalah merupakan sifat penghambat dari induktor kalau dilewati arus tegangan bolak-balik. Nah, sekarang mari kita lihat omega itu apa? Omega itu berarti kecepatan sudut gelombang. Ingat bahwa omega itu berkaitan dengan frekuensi gelombangnya. Padahal frekuensi juga seperti T gitu kan ya. Jadi T besar itu merupakan periode gelombang. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Persamaan V sama dengan VM cos omega T itu bisa saya alihkan ke fungsi sin. Jadi kalau kita alihkan, jadi V-nya itu bisa ditulis VM sin omega T plus setengah pi radian. Ini sama aja nilainya dengan ini ya. VM cos omega T itu sama aja dengan VM sin omega T plus setengah pi radian. Ingat rumus trigonometri ya. Jadi kalau begitu, lihat, padahal arusnya tadi apa? Arusnya tadi adalah IM sin omega T. Ini berarti saya bisa mengatakan bahwa dalam rangkaian L murni pada tegangan bolak-balik, tegangan itu selalu mendahului arus dengan perbedaan fase setengah pi radian. Jadi nanti selalu V mendahului I dengan beda fase setengah pi radian atau 90 derajat. Nah, ini sangat jelas sekali kita kalau gambar dalam diagram fasor ya, bahwa V itu mendahului I dengan beda fase setengah pi radian atau 90 derajat. Jadi kalau I di sini ya, maka V-nya itu di situ fasornya. Jadi dia mendahului I dengan perbedaan fase setengah pi radian atau 90 derajat. Nah, sedangkan kalau kita gambar dalam bentuk diagram sinusoidal seperti ini, arusnya itu fungsinya IM sin omega T.
Jadi ketika T-nya 0, arusnya 0 di sini. Karena sin 0 itu 0 kan. Jadi sin T, T-nya 0, sin-nya 0, sehingga I-nya 0. Jadi startnya dari sini, pada T0, nilai arus 0, terus kemudian gelombang sinus digambar. Pada T yang sama, T0, kita lihat ya, T0, kalau ini 0, maka sin-nya 90. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Jadi ketika T-nya 0, V-nya sama dengan Vm. Jadi kalau begitu lihat, ketika T-nya 0, V-nya sama dengan maksimum. Berarti ini akan berupa grafik kosinus kan? Grafik ini berarti ya. Nah, grafik kosinus. Jadi kalau begitu grafiknya seperti ini. Nah, itu artinya bahwa V mendahului I dengan perbedaan fase 90 derajat. Itulah sifat-sifat dari rangkaian L murni, L ideal yang dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. Baiklah, sekarang saya akan berikan contoh soal supaya lebih jelas. Ini ada induktor murni dengan induktasi diri 0,1 Henry dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. V-nya 300 sin 314 T volt, T dalam skon ya. Yang ditanyakan reaktansi induktif induktor. Nah, perhatikan baik-baik di sini ya. Persamaan tegangannya 300 sin 314 T. Bandingkan dengan persamaan tegangan secara umum V sama dengan Vm sin omega T. Berarti saya tahu bahwa Vm-nya itu 300 volt, sedangkan omeganya 314 radian per sekon. Nah, kalau ditanya reaktansi induktif, ingat XL tadi rumusnya omega kali L ya. Jadi 314 kali L-nya. L-nya itu 0,1. Jadi hasilnya 31,4 ohm. Nah, ini jawabannya. Terus yang kedua ditanya arus maksimum yang melewati induktor. Arus maksimum yang lewat induktor itu bisa dihitung pakai ini kan. Jadi Vm dibagi dengan XL-nya. Vm-nya itu adalah 300 dibagi XL 31,4. Nah, ini sama aja dengan 300 dibagi dengan 10 pi. Ingat pi itu 3,14 ya. Jadi ini saya coret, akhirnya dapatnya 30 per pi ampere. Nah, bagaimana persamaan arusnya? Kalau persamaan arusnya, ingat bahwa dalam rangkaian L murni selalu V-nya mendahului I dengan perbedaan fase setengah pi radian. Artinya bahwa arusnya itu selalu tertinggal setengah pi radian terhadap tegangannya. Jadi kalau begitu persamaan arus itu bentuknya seperti ini. IM sin, nah ini kan sin juga ya persamaannya V-nya, jadi sin juga, yaitu omega T minus. Nah, karena dia tertinggal, tegangannya yang mendahului setengah pi radian. Oleh sebab itu di sini karena arusnya tertinggal ya kasih min gitu ya. Nah, oke, sekarang berarti IM-nya saya masukkan 30 per pi dikalikan dengan sin, omeganya jelas, ini 314 T min setengah pi. Inilah persamaan arus sesaat yang mengalir dalam induktor. Nah, sekarang pertanyaan yang D ditanya berapa arus sesaatnya pada T seperempat sekon. Ya, kita tinggal masukkan ke persamaan ini. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan berarti 30 per pi ya dikalikan dengan sinus 314, T-nya itu seperempat ya. Terus kemudian dikurangi setengah pi. Seperti ini. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Ini yang di dalam sin itu satuannya radian ya. Ini kan sama aja dengan 100 pi ya. 100 pi dibagi dengan 4 dikurangi dengan setengah pi. Jadi ini 30 pi sinus 25 pi dikurangi setengah pi. Berarti ini sama aja dengan 30 pi sinus. Ini adalah 24 setengah pi. Nah, ingat fungsi sin itu berulang setiap 2 pi. Jadi 24,5 pi itu sama artinya dengan 24 ditambah dengan setengah pi. Jadi itu sama aja dengan sin setengah pi. Jadi sin setengah pi itu 1 setengah pi radian. Jadi hasilnya kalau begitu adalah 30 per pi ampere. Nah, itulah arus sesaat
pada T sama dengan 1/4 skon.